Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini masih lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu terkait dengan dhammir fasal. Kali ini kita akan fokus pada bentuk dan juga syarat penggunaan dari dhammir fasal. Pada pembahasan sebelumnya telah kita bahas bahwa dhammir fasal ini bukanlah merupakan kalimat isim, melainkan kalimat huruf. Dinamakan dengan dhammir karena memang bentuk daripada dhammir fasal ini menyerupai kepada bentuk dari isim dhammir yang sesungguhnya. Karena memang memiliki keserupaan di dalam bentuknya, maka disebut dengan dhammir fasal. Sehingga dalam hal ini terdapat ulama yang menyarankan bahwa penamaannya tidak menggunakan dhammir, namun menggunakan kata huruf. Jadi huruf fasal, bukan dhammir fasal. Hal itu dalam rangka untuk memberikan penegasan bahwa dhammir fasal itu bukanlah merupakan kalimat isim, melainkan kalimat huruf. Lalu bagaimana bentuk dari dhammir fasal dan dalam keadaan bagaimanakah dhammir fasal tersebut digunakan? Terdapat beberapa syarat penggunaan yang diizinkan menggunakan dhammir fasal apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, bentuknya harus berbentuk seperti dhammir munfasil yang marfu. Jadi bentuknya itu seperti dhammir munfasil marfu. Perlu ditegaskan kembali bahwa dhammir fasal itu bukanlah kalimat isim, melainkan kalimat huruf. Sekalipun di sini dinyatakan bentuknya harus seperti bentuknya dhammir munfasil yang marfu, namun ini bukan memberikan pernyataan bahwa itu adalah kalimat isim. Hanya saja bentuknya dari huruf fasal itu harus berbentuk seperti bentuknya dhammir munfasil yang dalam keadaan rofa, yaitu berbentuk seperti dhammir huwa, huma, hum, atau anta, antuma, antum. Jadi anta ataupun anti, begitu juga dengan ana ataupun nahnu. Jadi bentuk-bentuk daripada dhammir fasal atau dapat kita katakan dengan huruf fasal itu menyerupai dhammir huwa, huma, hum dan seterusnya, atau anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, atau ana dan nahnu. Dan tidak boleh berbentuk seperti bentuknya dhammir munfasil yang mansub, atau berbentuk seperti dhammir yang muttasil. Nah, ini tidak boleh. Jadi bentuknya harus semacam ini. Contohnya seperti lafaz khalidun huwa al-karimu. Khalidun adapun Khalid, huwa dia Khalid, al-karimu ialah orang yang mulia. Penggunaan dhammir munfasil huwa di dalam susunan ini adalah benar karena memang huwa adalah merupakan salah satu bentuk dari dhammir munfasil yang marfu. Manakala di sini diganti dengan bentuk dhammir munfasil yang mansub, katakanlah di sini diganti dengan iyyahu. Jadi Khalidun iyyahu al-karimu, maka bentuk semacam itu dinyatakan sebagai bentuk yang salah. Jadi harus berbentuk seperti bentuknya dhammir munfasil yang marfu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bentuk daripada dhammir fasal itu harus menyesuaikan
dengan bentuk dari kalimat sebelumnya dari segi perwakilan dhamer. Seperti manakala kata sebelumnya adalah berupa lafadz zaidun, maka bentuk daripada dhamer fasol itu menyesuaikan dengan lafadz zaid ini, di mana lafadz zaid manakala dibentuk menjadi dhamer munfasil yang marfu, maka di sini diwakilin dengan dhamer huwa. Manakala lafadz zaidani ini dibentuk dengan bentuk tasnya, maka akan menjadi zaidani, maka lafadz zaidani ini diwakilin dengan dhamer yang berbentuk huma. Begitu juga manakala lafadz zaidani ini berbentuk jamak zuyudun, maka di sini dhamernya pun adalah berupa dhamer hum. Begitu juga manakala kata sebelumnya berbentuk isim muannas seperti Fatimah, maka dhamernya tersebut berupa dhamer hiya, atau yang berbentuk tasniah maka akan menjadi huma, atau ketika berbentuk jamak akan berupa dhamer hunna. Begitu seterusnya. Jadi pada intinya bentuk daripada dhamer fasol itu menyesuaikan kepada bentuk dari kata sebelumnya dalam segi perwakilan dhamer. Kita ambil contoh seperti lafadz alimtu zaidan huwa al-muntaliqah. Alim tu mengetahui siapa saya, zaidan kepada zaid, huwa dia zaid, al-muntaliqah kepada orang yang berangkat. Aku tahu bahwa zaid itu pergi. Di sini kita perhatikan lafadz zaidan huwa. Huwa di dalam susunan ini adalah dhamer fasol dan bentuknya menyesuaikan kepada kalimat sebelumnya, di mana kalimat sebelumnya adalah lafadz zaid. Zaid manakala diwakilin dengan dhamer munfasil maka bentuknya adalah huwa, karena memang zaidun ini berupa isim yang mufrad, maka dhamer munfasilnya adalah berupa dhamer yang mufrad. Begitu juga dalam segi jenisnya, zaid ini mudzakkar maka dhamernya pun haruslah berbentuk mudzakkar. Lalu di mana mubtada dan khobarnya? Kita ketahui bahwa pada asalnya lafadz zaid dan lafadz al-muntaliq ini berupa susunan mubtada dan khobar. Jadi pada asalnya adalah zaidun al-muntaliqu. Zaidun adapun zaid, al-muntaliqu ialah orang yang pergi. Selanjutnya ketika dimasukin oleh amil nawasih yang berupa alimtu, alima, di mana alima di sini dapat beramal sebagaimana dhanna, menasobkan kepada mubtada sebagai maf'ul yang pertama dan menasobkan kepada khobar mubtada sebagai maf'ul yang kedua, maka kedua-duanya ini pun dibaca nasab sebagai maf'ul bihnya. Maka jadilah alimtu zaidan al-muntaliqah. Selanjutnya diberilah dhamer fasol maka menjadi alimtu zaidan huwa al-muntaliqah. Atau contoh yang lain seperti lafadz alimtuka al-muntaliqah. Alimtu mengetahui siapa saya, ka kepadamu, al-muntaliqah kepada orang yang pergi atau orang yang berangkat. Di sini terdapat dhamer ka dan lafadz al-muntaliqah yang keduanya sama-sama menjadi maf'ul bih dari lafadz alimtu, yang pada asalnya ini adalah susunan mubtada dan khobar. Asalnya adalah anta al-muntaliqu, di mana anta ini mubtadanya sementara al-muntaliqu ini adalah khobarnya. Selanjutnya dimasukin oleh amil nawasih yaitu yang berupa alimtu, maka keduanya pun dinasobkan. Di sini manakala diberi dhamer fasol, maka dhamer fasolnya di sini menyesuaikan kepada bentuk dari kalimat sebelumnya. Dalam hal ini bentuk daripada dhamer ka. Karena dhamer ka di sini menunjukkan mufrad mudzakkar mukhatab, maka bentuk dari dhamer fasolnya itu adalah berupa dhamer anta.
Jadi harus berbentuk seperti dhamir munfasil yang marfu. Maka menjadi alim tuka anta al-muntaliqa. Alim tu mengetahui siapa saya ka kepadamu, anta kamu al-muntaliqa kepada orang yang pergi. Aku tahu bahwa engkau adalah yang pergi. Atau contoh yang lain yang mirip dengan susunan ini namun kita buat sedikit berbeda. Seperti lafaz alimtani al-muntaliqa. Alimta mengetahui siapa kamu, ni kepadaku, al-muntaliqa kepada orang yang pergi. Pada asalnya adalah ana al-muntaliku, ana adapun saya, al-muntaliku ialah orang yang pergi. Selanjutnya dimasukin amil nawasih yaitu alimta, maka menjadi alimtani al-muntaliqa. Selanjutnya ketika diberi dhamir fasol maka bentuknya harus menyesuaikan kepada kalimat sebelumnya yaitu berupa ni. Jadi dhamirnya di sini berupa huruf ya di mana nunnya di sini adalah nun wiqayah. Ya ini menunjukkan mutakallim wahdah, maka dhamir munfasil yang menunjukkan mutakallim wahdah adalah berupa dhamir ana. Maka jadilah alimtani ana al-muntaliqa. Alimta mengetahui siapa engkau, ni kepadaku, ana aku, al-muntaliqa kepada orang yang pergi. Kamu tahu bahwa aku adalah yang pergi. Begitu juga dengan contoh yang sejenis dengan ini seperti lafaz inna. Inna di sini adalah merupakan susunan yang terdiri dari innana. Jadi pada asalnya adalah innana. Selanjutnya boleh juga ditulis dengan inna. Selanjutnya kita lanjutkan inna al muslimuna. Inna sesungguhnya kami al muslimuna ialah orang-orang yang muslim. Ini awalnya adalah susunan mubtada dan khobar di mana pada asalnya adalah nahnu al-muslimuna. Nahnu adapun kami, al-muslimuna ialah orang-orang yang muslim. Selanjutnya dimasukin oleh inna maka menjadi innana atau boleh juga inna al-muslimuna. Inna sesungguhnya kami al-muslimuna ialah orang-orang yang muslim. Selanjutnya manakala akan diberi dhamir fasol, maka dhamir fasol yang ada harus menyesuaikan bentuknya dengan kata sebelumnya yang dalam hal ini berupa dhamir na. Jadi innana sesungguhnya kami. Na ini adalah dhamir yang menunjukkan mutakallim ma'al ghair, maka dhamir fasolnya pun haruslah berbentuk yang serupa dengan dhamir mutakallim ma'al ghair yaitu berupa dhamir nahnu. Maka jadilah inna nahnul muslimuna atau innana nahnul muslimuna. Inna sesungguhnya kami atau innana sesungguhnya kami, nahnu kami, al muslimuna ialah orang-orang yang muslim. Jadi penggunaan dhamir pada contoh-contoh yang ada ini sudah benar karena dhamir fasol yang ada menyesuaikan bentuknya dengan kata sebelumnya, di mana untuk dhamir huwa ini mewakilin dari lafadz zaid, anta mewakilin lafadz ka, kemudian ana mewakilin ya mutakalim, begitu juga dengan nahnu ini mewakilin dhamir na yang merupakan dhamir mutakalim ma'al ghair. Ini adalah syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, penempatan daripada dhamir fasol atau boleh juga kita katakan huruf fasol itu harus terletak di antara mubtada dan khobar atau kata yang pada asalnya berupa susunan mubtada dan khobar. Contohnya seperti lafadz Zaidun
al-qaimu. Zaidun, adapun Zaid, al-qaimu ialah orang yang berdiri. Susunan ini adalah susunan mubtada dan khobar. Dan dhamir fasol boleh diletakkan di antara kedua lafadz ini, yaitu di antara mubtada dan khobar. Dan di sini boleh kita katakan Zaidun huwa al-qaimu. Zaidun, adapun Zaid, huwa dia Zaid, al-qaimu ialah orang yang berdiri. Dan tidak boleh diletakkan di selain antara mubtada dan khobar. Katakanlah kita letakkan di antara susunan mudhof dan mudhof ilaih. Seperti ana Abdullahi, ana adapun saya, Abdullahi ialah hambanya Allah. Kemudian kita katakan ana abdun huwa Allah, di mana dhamir fasol ini kita letakkan di antara mudhof dan mudhof ilaih. Abdun ini mudhof dan lafadz Allah ini mudhof ilaih. Maka susunan ini adalah susunan yang salah, karena memang letaknya tidak berada di antara mubtada dan khobar. Atau kita letakkan di antara susunan naat dan man'ut. Katakanlah seperti lafadz jaa Khalidun Al-Karimu. Ja'a datang, Khalidun siapa Khalid, Al-Karimu yang mulia. Lafadz Khalidun dan lafadz Al-Karimu ini adalah susunan naat man'ut dan bukan susunan mubtada dan khobar. Karena susunan ini tidak bisa kita paksakan menjadi susunan mubtada dan khobar. Maka tidak boleh diletakkan dhamir fasol di antara keduanya. Tidak boleh kita katakan Ja'a Khalidun huwa al-karimu. Ini adalah susunan yang keliru, karena susunan Khalid al-Karimu bukanlah susunan mubtada dan khobar. Jadi pada intinya harus diletakkan di antara susunan mubtada dan khobar. Atau boleh pula diletakkan di antara susunan yang pada asalnya merupakan susunan mubtada dan khobar. Seperti ketika pada asalnya kita katakan nahnu al-muslimun. Nahnu adapun kita, al-muslimuna ialah orang-orang yang muslim. Selanjutnya susunan mubtada dan khobar ini dimasukin oleh amil nawasih. Seperti dimasukin inna, maka akan menjadi innana al-muslimun. Innana sesungguhnya kami, al-muslimuna ialah orang-orang yang muslim. Ketika sudah dimasukin oleh inna, maka dhamir na ini yang pada asalnya merupakan mubtada akan menjadi isimnya inna, sementara lafadz al-muslimuna ini akan menjadi khobarnya inna, bukan khobar mubtada lagi. Susunan semacam ini boleh diberi dhamir fasol. Jadi boleh kita katakan innana nahnu al-muslimuna, karena pada asalnya ini adalah berupa susunan mubtada dan khobar. Hanya saja ini telah dimasukin oleh amil nawasih. Atau dimasukin oleh kana, maka akan menjadi kunna al-muslimin. Kunna ada siapa kami, al-muslimina ialah orang-orang yang muslim, di mana mubtadanya yang berupa nahnu ini nantinya akan menjadi isim daripada kana, sementara khobarnya ini akan dibaca nasab sebagai khobar daripada kana. Dan di sini pun boleh diberi dhamir fasol dan akan menjadi kunna nahnu al-muslimina. Kunna ada siapa kami, nahnu kami, al-muslimina ialah orang-orang yang muslim. Jadi dhamir fasol itu letaknya harus berada di antara mubtada dan khobar atau susunan kalimat yang pada asalnya adalah berupa susunan mubtada dan khobar. Kemudian syarat yang keempat adalah dhamir fasol itu harus diletakkan di antara mubtada dan khobar, yang keduanya ini haruslah sama-sama berbentuk isim ma'rifat.
Jadi tidak boleh manakala mubtada'nya ma'rifat sementara khobarnya nakiroh, maka di sana tidak boleh diberi dhamir fasol. Kita ambil contoh seperti lafadz Zaidun al-qaimu. Zaidun adapun Zaid, al-qaimu ialah orang yang berdiri. Di sini mubtada'nya berupa isim ma'rifat dan khobarnya pun berupa isim ma'rifat. Maka di sini boleh diberi dhamir fasol sehingga menjadi Zaidun huwa al-qaimu. Manakala khobarnya tidak berupa isim ma'rifat, maka tidak boleh diberi dhamir fasol seperti Zaidun qaimun. Zaidun adapun Zaid, qaimun ialah berdiri. Selanjutnya kita beri dhamir fasol menjadi Zaidun huwa qaimun, maka susunan ini adalah susunan yang salah. Ini bukan dhamir fasol, nantinya akan menjadi dhamir yang sesungguhnya, yang dalam hal ini nanti kedudukannya akan menjadi mubtada yang kedua. Jadi di antara keduanya haruslah berbentuk isim ma'rifat dan tidak boleh berupa isim nakiroh. Manakala dipaksakan semacam ini, maka huwa di sini bukanlah dhamir fasol. Kecuali manakala khobarnya tersebut berupa kalimat yang mendekatin kepada isim ma'rifat. Seperti manakala berupa isim tafdil. Contohnya seperti lafadz Zaidun afdalu min Khalidin. Zaidun adapun Zaid, afdalu ialah lebih utama min Khalidin dari Khalid. Di sini mubtada'nya berupa isim ma'rifat sementara khobarnya berupa isim nakiro, namun statusnya mendekatin kepada isim ma'rifat. Oleh karena itu di sini boleh diberi dhamir fasol sehingga boleh juga dikatakan Zaidun huwa afdalu min Khalidin. Zaidun adapun Zaid, huwa dia Zaid, afdalu ialah lebih utama min Khalidin dari Khalid. Apakah harus berupa isim alam semua? Jawabannya adalah tidak. Yang penting harus sama-sama berupa isim ma'rifat. Contohnya seperti lafadz hadza al-alimu. Hadza adapun orang ini, al-alimu ialah orang yang alim. Hadza di sini adalah berupa isim isyarah, di mana isim isyarah adalah isim ma'rifat, sementara khobarnya adalah al-alimu, ini adalah isim ma'rifat dengan menggunakan al. Maka di sini boleh pula diberi dhamir fasol. Hadza huwa al-alimu. Hadza adapun orang ini, huwa dia hadza, al-alimu ialah orang yang alim. Atau berupa isim mausul seperti Khalidun alladzi baka ibnuhu. Khalidun adapun Khalid, alladzi ialah orang, baka yang menangis, ibnuhu siapa anaknya Khalid atau anaknya alladzi. Di sini mubtada'nya berupa isim ma'rifat yang berupa isim alam, sementara khobarnya berupa isim mausul yang juga merupakan isim ma'rifat. Maka di sini boleh diberi dhamir fasol sehingga menjadi Khalidun huwallazi baka ibnuhu. Khalidun adapun Khalid, huwa dia Khalid, alladzi ialah orang, baka yang menangis, ibnuhu siapa anaknya alladzi atau anaknya Khalid. Ini juga diperbolehkan. Atau khobarnya berupa idhofah seperti Bakrun Abdullahi. Bakrun adapun Bakar, Abdullahi ialah hambanya Allah. Di sini khobarnya berupa susunan idhofah, di mana di sini terdapat isim yang dimudhofkan kepada isim ma'rifat. Maka di sini hukumnya juga berupa isim ma'rifat. Maka di sini boleh pula diberi dhamir fasol sehingga menjadi Bakrun huwa Abdullahi. Bakrun adapun Bakar, huwa dia Bakar, Abdullahi ialah hambanya Allah. Jadi pada intinya
letak daripada dhamir fasol itu haruslah terletak di antara mubtada dan khobar. Yang keduanya haruslah sama-sama berupa isim ma'rifat. Kemudian yang kelima, ini bukanlah merupakan persyaratan yang wajib, namun dalam hal ini hukumnya boleh-boleh saja, artinya boleh dilakukan ataupun tidak, yaitu dhamir fasol ini boleh pula diberi lam ibtida. Lam ibtida ini adalah lam yang difathahkan, yang biasanya melekat pada mubtada atau lafadz yang asalnya mubtada untuk memberikan makna taukid. Jadi ini hukumnya boleh. Jadi boleh dhamir fasol itu diberi lam ibtida untuk memberi makna taukid. Contohnya seperti lafadz inna hadza lahuwal qasasul haqqu. Inna sesungguhnya, hadza ini, lahuwa dia, hadza al qasasu ialah benar-benar kisah, al haqqu yang benar. Sungguh ini adalah kisah yang benar-benar nyata. Di sini kita perhatikan lahuwal qasasul haq. Lafadz al-qasas ini kedudukannya sebagai khobar daripada inna, sementara hadza ini adalah isimnya inna yang pada asalnya hadza ini berkedudukan sebagai mubtada, sementara al-qasas adalah khobar daripada mubtada. Kemudian dimasukin inna, maka statusnya pun akan berubah. Dalam hal ini boleh diberi dhamir fasol, yaitu dhamir huwa, dan dhamir huwa ini boleh pula diberi lam ibtida untuk memberikan makna taukid, yaitu menguatkan makna. Contoh yang lain seperti lafadz kana Zaidun lahu wadh-dharifa. Karena ada Zaidun, siapa Zaid, lahuwa dia Zaid, adh-dharifa ialah orang yang cerdik. Di sini kalimat Zaid adalah kalimat yang pada asalnya mubtada, sementara lafadz adh-dharif ini pada asalnya adalah khobar mubtada. Di antara keduanya boleh diberi dhamir fasol, yaitu huwa, dan dhamir huwa ini boleh juga diberi lam ibtida sehingga menjadi kana Zaidun lahu wadh-dharifa. Sungguh Zaid adalah benar-benar orang yang cerdik. Jadi keberadaan lam ibtida di sini untuk memberikan faedah taukid, yaitu mengokohkan. Jadi Zaid itu benar-benar orang yang cerdik. Tahu contoh yang lain seperti kunna nahnu as-solihin. Kunna ada siapa kami, nahnu kami, as-solihina ialah orang-orang yang soleh. Lafadz kunna pada asalnya adalah kana dan nahnu, di mana nahnu ini pada asalnya adalah sebagai mubtada, sementara as-solihina ini pada asalnya adalah as-solihuna merupakan khobar daripada mubtada. Selanjutnya setelah dimasukin oleh kana, maka as-solihun akan berubah menjadi nasab menjadi as-solihina. Di antara keduanya ini boleh diberi dhamir fasol, dan di sini dhamir fasolnya boleh diberi lam ibtida sehingga menjadi lanahnu solihina. Kunna sesungguhnya kami, lanahnu kami, as-solihina ialah orang-orang yang soleh. Kami benar-benar orang yang soleh. Demikianlah penjelasan tentang bentuk dan syarat peletakan dari dhamir fasol di dalam susunan kalimat. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.